Bersama saya Satu Fatia, pengendali kesehatan cabang Dinas Kehutanan Wilayah Aceh. Kali ini episode kali ini saya Ika Jati yang merupakan salah satu PBPH yang telah ber-SPLK di Kabupaten Jombang. Mari ikuti saya. Halo Sobat Rimba, saat ini saya sedang berada di Galeri CV Ika Jati bersama Bapak Yahman, yaitu pemilik dari CV Ika Jati. Benar ya Pak? Iya, benar saya. Ya. Nah Pak, CV Ika Jati ini sudah mulai berdiri dari tahun berapa sih Pak? Kalau CV Ika Jatinya ini mulai berdiri, saya juga agak lupa ya, mungkin sekitar tahun 2021 lah. Mulai saya mengurus izin CP, sebelumnya kan UD, dan berkembangnya waktu sesuai dengan kebutuhan dan kita menjalin hubungan dengan pemerintah daerah dalam hal untuk pengadaan barang, akhirnya dapat penjelasan itu kalau UD nggak bisa Pak, kita mau menunjuk langsung nggak bisa, harus CP. Harus CP itu bisa kita tunjuk langsung untuk pengadaan barang yang dengan nilainya tertentu ya Mbak ya. Jadi nilai tertentu artinya nilai harga itu kalau proyeknya di bawah 200 lah, 200 ke bawah. Kalau sudah di atas itu harus nilang. Ya. Nah, kalau penunjukan langsung dapat berita dari Pemkab itu seperti itu. Jadi kalau CP insya Allah bisa langsung kita tunjuk sebagai mitra untuk pengadaan barang yang berurusan dengan kayu gitu Pak ya. Makanya saya langsung pada waktu itu tahun 2020 itu sudah punya undang-undang, tapi mungkin mulai terbuka hati saya adalah 2021 ini mulai saya ganti CP. Terus akhirnya kenapa harus CP? Iya, soalnya harus ada e-katalognya itu ya. Kalau Pemkat harus ada e-katalog ya. Jadi kalau nggak ada e-katalognya ya nggak bisa. Terus akhirnya saya berusaha lah. Kalau nggak salah Jawa Timur sudah hampir semua, Jawa Tengah sudah, bahkan ada yang di luar Jawa ya. Cuma belum sementara belum ada respon dari sana. Mungkin kita juga harus banyak promosi lah lewat e-katalog itu, terutama masalah harus ada sertifikat TKDN ya. Jadi kandungan dalam negerinya kan harus ditentukan sekian persen itu ya, kalau bisa ditunjuk langsung dari Pemkab itu Mbak. Yang kalau untuk awal produk yang dibuat nih Pak, mulai dari waktu UD mungkin ya Pak, itu apa Pak? Ya, kalau mengenai masalah produk itu kan secara umum kalau namanya meubiler kan pasti furniture dan lain sebagainya. Terus untuk bangunan seperti kusen, pintu, terus untuk kerajinan dan lain sebagainya, namanya handicraft dan lain sebagainya itu. Jadi fokus saya waktu itu memang untuk furniture, untuk meubilernya itu. Tapi karena berkembangnya waktu, saya juga pernah studi banding ya ke luar kota itu, terutama ke Jepara, ke Banyuwangi. Ya seperti ini, saya bisa membuat guci. Ini kan harus kayu asam. Kenapa harus kayu asam? Soalnya untuk kulitnya ini kalau jati tidak bisa dibuat seperti ini. Ini kan asli. Jadi kita bubut itu memang ini aslinya.
bukan tempelan, bukan kulit tempelan tapi kulit asli. Kalau jati kenapa Pak? Itu Oh, tidak bisa. Kalau jati pasti lepas. Pasti lepas. Walaupun kita lem pasti lepas. Kalau asam kan memang tingkat keulatannya itu kuat. Jadi perekatnya itu kuat sekali. Ini yang masalah guci-guci ya. Terus yang seperti limbah dan sebagainya ini waktu itu ada program dari pemerintah yang namanya harus ada sistem verifikasi legalitas kayu SPLK ya, kalau sebutan populernya SPLK. Itu saya tertarik. Tertariknya apa? Karena kayu yang kita olah ini sudah jelas-jelas asal usulnya sudah jelas. Terus pasarnya yang utama juga sudah jelas. Cuma yang untuk kelebihan-kelebihan potongan kecil-kecil boleh dikatakan limbah lah. Tapi limbah ini sebetulnya nggak boleh kalau misalkan kita mengadakan pameran dan lain sebagainya. Apalagi ada buzzer Mbak ya. Kita ngomong limbah nggak boleh. Di sana itu limbah itu kelihatannya haram ya gitu. Berarti limbah ini kan sudah buangan, nggak bisa dipakai apa-apa. Justru ini berbahaya kan gitu. Ini saya sebut kelebihan potongan ya gitu. Bukan saya bilang limbah, bukan memakan limbah, tapi saya memanfaatkan potongan yang kecil-kecil itu saya jadikan seperti indikrab dan seperti untuk hiasan dinding, terus untuk lantai saya kasih namanya musek ya, lantai musek gitu. Oh, karena potongan ini ya Pak. Kalau ini kan dari ranting Mbak. Nah, ini kan memang potongan dari kelebihan. Misalkan kita dapat order furniture atau mungkin bangku sekolah kan banyak papan yang tebalnya sekitar 1 cm, 2 cm, 1,5 lah. Ini potongannya kita manfaatkan. Coba umpama nih dibuat untuk lantai, apa bisa ya? Ternyata saya coba kok bisa. Makanya di sini saya kasih nama musek, jadi kelebihan itu ya, bukan asli kayunya kita produk bikin ini bukan, tapi dari sisa-sisa pemotongan ini yang saya manfaatkan, akhirnya alhamdulillah dapat pasar gitu ya, walaupun pasarnya cuma dalam negeri. Kalau ekspor memang mungkin barangnya sudah ada yang sampai ke luar negeri, tapi saya sendiri belum pernah melakukan. Pernah satu kali itu, waktu itu saya pameran di Cipina Yogyakarta, ketemu sama buyer dari India, waktu itu tertarik, terus akhirnya dia ingin tahu usahanya gimana. Akhirnya dia datang ke, waktu itu masih UD Mbak, UD Kajati. Sini dia tertarik. Terus juga dia memberi masukan-masukan untuk barang seperti ini harus demikian cara membuatnya dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia juga tertarik, akhirnya sudah cocok. Tapi untuk kelanjutannya, ya itulah, semua adalah rezeki itu urusan Allah ya. Jadi mungkin belum waktunya ya. Saya baru buka di orang ini, akhirnya tidak jadi. Ya, ini untuk sementara pasar saya memang hanya lokal saja untuk wilayah sini Jombang ya. Kalau di luar Jombang, Malang sudah pernah sudah banyak, di Surabaya juga sudah. Nah, kalau kita bisa manfaatkan dari sisa potongan itu kan lumayan ya, lumayan. Soalnya kalau waktu saya seperti mengadakan tour studi banding ke lain daerah itu, ternyata seperti Jepara itu juga banyak namanya handicraft yang jenis-jenis mainan, terus jenis gantungan kunci, juga jenis-jenis hiasan dinding seperti ini kan seperti hiasan dinding itu ya. Ini Mbak, ini kan juga gitu. Ini kan juga
untuk dinding ya. Ternyata juga ya lumayan gitu. Ini Ada mozaik yang tadi ya Pak? Iya, ini kan dari potong-potongan kayu itu daripada tidak kita manfaatkan, Mbak. Saya lihat juga ini ada yang dari kulit kayu. Iya, kalau yang ini memang dari kalau dikatakan kulit bukan, tapi yang paling yang paling luar ya. Jadi istilahnya kalau di ini sebetan gitu ya, sebetan pakai gajian itu. Kita jadikan seperti itu. Biasanya yang cuma ini saya desain itu untuk hiasan dinding bawah di teras, Saya juga sudah pasang di gazebo di Polres Jombang itu, saya pasang itu ternyata juga berdampak. Jadi kalau ada orang ke Polres di situ melihat, menarik ya Pak. Gitu. Katanya antik ya. Terus saya kan dari mana? Oh dari sana Ika Jati. Akhirnya langsung ke sini tanya-tanya. Kalau saya tanya di sini banyak kan akhirnya orang Mbak ya, yang tujuannya itu mau mengambil, malah lebih bagus yang ini gitu. Kalau dari jenis-jenis dari mozaik ini Pak, yang paling banyak peminatnya itu yang jenis seperti apa Pak? Ya, yang jenis lantai Mbak, yang sering peminatnya seperti ini. Ini yang sering diminati orang. Bahkan kalau seperti ini orang yang pesan itu kan tidak sedikit ya. Paling enggak kan minimal itu satu ruangan. Satu ruangan itu paling enggak, namanya ruangan biasanya kan ada panjang 4 meter kali 3 itu ya untuk keluarga. Nah, itu kalau dihitung kan sudah 12 meter itu. Kalau 12 meter kan lumayan. Ini saya jual sekalian pasang itu kan 250 per meter. Oh berarti sudah 3 jutaan kan gitu. Ya sudah 3 jutaan. Ini banget dari limbah. Ya memang tingkat kesulitan produknya ini memang tinggi tingkat kesulitannya, seperti mulai kita menggergaji, milih ya, terus menyamakan ukuran dan lain sebagainya, ini juga tingkat kesulitannya itu tinggi. Saya Makanya lihat juga ini ya Pak, banyak sekali corak-coraknya ini Pak, berarti pilih satu-satu ini. Makanya ini kenapa kok saya potong berdiri ya, ini kan berdiri, motongnya itu berdiri Mbak, jadi bukan dari permukaan kayunya, bukan, kita ambil kayunya berdiri gini, karena akhirnya kelihatan motifnya ini, coraknya itu berbeda-beda, kayak kan gitu ya. Nah itu nanti tinggal kita sendiri yang waktu ngepak, waktu ngeset ini yang harus bisa membedakan ini apa ya kira-kira baiknya dipandang orang itu kok bisa terkesan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus punya inovasi seperti itu. Kalau hanya membuat aja kadang-kadang wah sudah ada motif apa-apa kan gitu ya. Membuat menarik konsumen. Memang yang paling diminati ini. Saya sudah pasang ini yang untuk lantai ya perkiraan saja Mbak ya, mungkin kalau 2000 meter sudah ada. Wah, sudah banyak ya? Iya, 2000 meter sudah ada. Oh iya Pak, ini saya lihat di belakang ada piala nih Pak. Ini piala apa ya Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau piala ini kan biasanya kalau kita ngadakan pameran itu yang adakan biasanya dari Pemkab ya, dari penanaman modal. Nah itu biasanya dilihat dari produk-produk yang mungkin manfaatnya lebih tinggi, terus juga dilihat kelihatan bagus-bagus, penataannya juga serasi. Lah itu yang dinilai kita mendapatkan juara, jadi dapat piala ya. Banyak Mbak, seperti sana kan juga ada bisa. Kalau dulu saya di Cipinang itu juga dapat, yang dari Cipinang itu dapat piala. Kalau di Surabaya, kalau di Surabaya kan biasanya ngadakan itu juga justru dari dinas kehutanan ya, provinsi itu. Ya, itu yang ngadakan. Dulu atas nama Ika Jati yang dibuat itu akhirnya dapat juara 2 waktu itu di Grand City. Nah yang menjamin ya itu tadi. Ada sertifikat legalitas kayu, makanya di sini produk yang saya kirim itu pasti saya tempel ini Mbak. Lah ini saya tempeli ada ini kan ada stempel SPLK lah itu. Kalau CV Ika Jati ini ber SPLK sudah sejak tahun berapa Pak?
Mulai SPLK kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah. Ya 2014. Makanya dari sejak itu terus saya punya niat untuk memanfaatkan dari sisa-sisa potongan itu. Kalau dulunya enggak, saya nggak mikir seperti itu, supaya mudah gitu ya. Tapi setelah itu karena yang saya olah ini, saya juga merasa bahwa kayu itu memang benar-benar kayu jelas asal-usulnya. Kalau dibeli dikatakan kayu resmi lah gitu ya, kayu resmi. Jadi alangkah sebaiknya kalau bisa kita produksi sampai habis. Justru kalau bisa sampai dengan serbuknya sekali. Lah ini kan dari serbuk ini contoh aja ya, dari serbuk ini ya. Jadi serbuk kayu. Ini pemasarannya sampai mana Pak? Nah, ini sementara hanya pesanan saja. Sesuai pesanan. Saya sekali mendapat pesanan dari orang Surabaya itu ya, cuma kita kan beda beda keyakinan. Kalau sana kan bagus ini untuk tempat abu ya, abu. Orang Hindu kan kalau meninggalkan dibakar itu ya. Nah, terus saya ditanya harganya sampai berapa ini Pak Yaman? Ya kalau sesuai ukuran aja Pak. Kalau ukurannya besar, kalau seperti dengan yang kasih contoh itu, kalau sana kan biasanya diambilkan dari ini dari batu apa itu ya, yang bisa seperti baru marmer dan sebagainya itu. Kalau seperti ini ya harganya mungkin sekitar 2,5 juta saya gitu. Besarnya itu, jadi garis tengahnya itu ada 35, saya segini ya, 35 tapi bulat. Terus saya kasih harga 2,5. Loh kok murah? Ya monggo terserah saya gitu. Akhirnya itu saya dapat pesanan waktu itu ya gak banyak lah, hanya 2 ya, tapi kan lumayan itu ya. Ini kan dari serbuk, cuma pakai resin ya, ini resinnya ini yang agak mahal. Oh iya Pak, saya VK Jati ini kan sudah BSWLK mulai tahun 2014 ya Iya, Pak? iya. Sampai sekarang berarti ya Pak? Iya sampai sekarang iya. Itu gimana sih Pak giat-giatnya supaya bisa bertahan nih Pak SPLK-nya ini produknya? Ya itu tadi Mbak, karena saya kan sudah punya keyakinan lah bahwa SPLK itu kan intinya menunjukkan bahwa yang kita olah, yang diberi sertifikat legalitas itu kan benar-benar sesuai seperti verifikasinya, asal usul kayu harus jelas gitu ya. Iya betul Pak. Nah, kan itu makanya saya punya keyakinan di situ. Makanya kalau sekarang ada orang yang wah tidak ada gunanya, monggo silakan. Tapi saya punya keyakinan bahwa yang saya olah ini adalah kayu benar asal usulnya, dan tidak ada sedikit pun saya ada melanggar aturan gitu aja. Ini yang menjadi menjadi pemikiran saya, di benak saya hanya itu. Sobat Rimba, demikian sesi berbincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Yahman. Kali ini kita akan menuju proses pengolahannya ya Pak? Ya, bisa. Ditunjukkan Pak proses pengolahan dari produk kayu ini? Bisa. Ya. Sobat Rimba, mari ikuti saya. SVK Jati merupakan pemegang perizinan berusaha pengolahan hasil hutan ber-SWLK yang berada di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Teman-teman Sobat Rimba, SVK Jati ini mengolah kayu yang berasal dari hutan negara maupun hutan rakyat. Dari kayu bulat ini diproses menjadi kayu gergajian yang selanjutnya oleh SVK Jati dibuat menjadi produk seperti mebel dan lain-lain. Limbah-limbah kayu dari sisa produksi di sini tidak dibuang begitu saja loh Sobat Rimba. SVK Jati ini mengolah kembali limbah-limbah kayu dari sisa produksi menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi. Seperti di sini ada keranjang kecap, kerajinan tangan dari kayu, dan sebagai bahan baku pembuatan lantai kayu mozaik.
Sobat Rimba, CVIK Jati ini memiliki produk unggulan loh, seperti pembuatan mebel, konstruksi bahan bangunan dari kayu, pintu atau jendela, kerajinan tangan, dan yang saat ini sedang dikembangkan oleh CVIK Jati yaitu kerajinan lantai kayu mozaik. Lantai kayu mozaik adalah jenis lantai kayu yang memiliki motif mozaik, yaitu motif susunan yang bernilai estetika. Proses pembuatan lantai kayu mozaik sendiri ialah dengan cara menyusun potongan-potongan kayu secara berurutan guna menghasilkan motif yang menarik. Sebagai PBPHH yang telah memiliki SWLK, CVIK Jati ini pernah kedatangan tamu dari delegasi ASEAN loh Sobat Rimba, sebagai tempat percontohan industri SWLK yang ada di Indonesia. Bagaimana nih teman-teman Sobat Rimba? SWLK sangat bermanfaat bukan? Mulai dari meningkatkan kepercayaan pasar yang lebih baik, SWLK ini juga mendukung perbaikan tata kelola hutan dan jaminan bagi konsumen dengan keterlacakan bahan baku dari sumber legal dan lestari pastinya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya, udah mulai tadi berbincang-bincang, mengajak saya untuk melihat-lihat pengolahan dari di CVIK Jati ini ya Pak. Semoga CVIK Jati ini makin memiliki pasar yang luas Pak. Juga omsetnya juga semakin meningkat ya Pak. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Sobat Rimba, demikian episode Lentera Rimba kali ini yang berada di CVIK Jati, Kabupaten Jombang. Sampai jumpa di episode Lentera Rimba selanjutnya. Bersama saya Santi Nurfatika, bye-bye.